Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan LMDM Family. Hello guys. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah optimisasi guys. Kelanjutan dari minggu yang lalu guys. Oke ya. Materinya seperti apa? Saksikan saja guys ya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita lanjut guys. File PDF yang kemarin kita bahas baru poin pendahuluan ya. Nah, kemudian kita sedikit sebetulnya sudah masuk kepada pembahasan yang kedua ya. Jadi kita lihat dulu pembahasan minggu lalu itu nanti ada hubungannya otomatis dengan yang sekarang. Jadi nanti kita akan bahas formulasi persoalan optimasi dan metode klasik ya. Nah, formulasi persoalan optimasi itu sangat penting kita ketahui. Kenapa? Karena dia menjadi dasar bagaimana caranya kita bisa menyusun suatu formula dari model persoalan yang bersifat linguistik yang saya kemarin sebutkan. Kemudian ada lagi dari persoalan bentuk atau ruang 3 dimensi dan nanti diubah menjadi matematis. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bahwa formulasi persoalan optimasi itu dibagi menjadi 2 persoalan besar, yaitu persoalan tanpa kendala dan persoalan dengan kendala. Ya, minggu lalu sedikit sudah saya ungkapkan. Persoalan tanpa kendala itu apa? Persoalan tanpa kendala itu adalah sesuatu yang tidak ada syarat. Tapi kalau persoalan dengan kendala adalah persoalan yang memiliki syarat untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, sehingga ada bentuk matematis atau ada istilah-istilah yang harus kita ketahui pada waktu kita berhubungan dengan pembahasan formulasi persoalan optimasi. Apa itu? Yang kemarin sudah saya jelaskan adalah kita sudah kenal apa yang kita sebut sebagai X-bar. X-bar itu adalah design variable, ya, atau yang biasanya kita sebut sebagai variabel X yang ke 1 sampai X yang ke N ya. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang menyatakan bahwa kalau kita ingin mencari nilai X bar, nanti nilai X barnya akan kita cari ya sebetulnya, karena variabel itulah yang akan kita ingin ketahui berapa nilainya. Nah, misalnya gini, ya saya kasih bayangan. Pada waktu kita membeli suatu barang, ya, atau beberapa barang. Kalau satu barang itu berarti satu variabel. Tapi kalau kita membeli beberapa barang, maka apa yang harus kita lakukan? Maka beberapa barang itulah yang menyatakan variabel X, ya, atau beberapa barang atau yang kita sebut sebagai beberapa variabel yang mempengaruhi suatu persamaan atau suatu persoalan bisa terselesaikan. Nah, sekarang syaratnya, nah tadi kan katanya tadi di atas bahwa ada persoalan tanpa kendala dan persoalan dengan kendala. Persoalan tanpa kendala dan dengan tanpa kendala itu, ya, dengan dan tanpa kendala itu bisa kita lihat dengan simbol matematis, ya. Ada yang nilainya equal, ada yang nilainya lebih dari, dan ada yang nilainya kurang dari. Ya, saya kasih contoh satu dulu ya. Kalau kita punya fungsi gx, ya, di mana gx-nya itu lebih kecil dari 0, ya, maka kita katakan ini ada tanda sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Artinya apa? Artinya dia boleh sama atau boleh lebih kecil, gitu ya. Misalnya berapa? Misalnya dia boleh 0, boleh. Apakah dia boleh -1? Boleh. Apakah dia boleh -10? Boleh. Kenapa? Karena pernyataan itu mengakibatkan lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang equal atau sama dengan? Itu harus, ya. Jadi equal itu mengakibatkan dia tidak punya toleransi. Ya. Saya mau uang 100.000. Ya, beda dengan saya bilang saya mau uang paling besar 100.000. Beda ya. Kalau saya bilang saya mau uang paling besar 100.000, maka dia masuk dalam kategori yang lebih kecil sama dengan, atau sebaliknya lebih besar sama dengan. Ya,
Tapi kalau equal atau sama dengan itu menyatakan sangat tidak toleransi, artinya dia harus, ya, saya harus mendapatkan mata kuliah optimisasi A, itu equal. Saya kasih target ya mungkin antara skornya antara 70 sampai 80 lah, berarti itu lebih rendah lagi ya, berarti dia masuk dalam kategori yang ini nih, inequality constraint, atau yang kita sebut sebagai punya toleransi, jadi lebih toleran, ya. Oke ya. Nah, sama halnya kalau sekarang lagi kasus nih COVID, ada orang yang pakai masker kemana-mana, tidak mau dilepasnya, ya, itu berarti dia equal. Tapi ada orang yang boleh dilepas, boleh tidak, ya kan? Boleh pakai, boleh tidak. Nah, itu berarti apa namanya? Inequality constraint, atau dia punya toleransi. Nah, fungsi Gx dan Hx, ya, itu nanti masuknya kemana? Itu masuknya ke persamaan pembatas atau ke persamaan fungsi kendala, ya. Tetapi kalau yang kita sudah kenal sebelumnya yaitu fx itu kita sebut sebagai objective function, ya. Objective function itu adalah suatu persamaan yang kita dapatkan dari proses penurunan, apakah itu dari persoalan soal cerita, apakah itu dari persoalan yang berhubungan dengan masalah kita sendiri, bagaimana cara menyelesaikannya, maka fungsi kendalanya kita harus cari, fungsi objektifnya harus kita cari. Yang mempengaruhi fungsi objektif kita sebut sebagai syarat. Nah, syaratnya itulah masuk kepada Gx dan syaratnya masuk kepada Hx, ya. Kalau Gx dia punya toleransi, kalau Hx dia sama dengan, arti satunya sangat tidak toleransi. Oke ya. Nah, kemudian yang sudah kita kenal lagi apa? Yaitu X bar, design variable. Oke ya. Itu pembahasan yang sedikit sudah saya jelaskan di persoalan minggu lalu. Mudah-mudahan kalian sudah mulai membaca, ya, mempelajari apa yang sudah saya berikan filenya, yang tinggal kalian upload, kalian download di Google Classroom, ya. Bahan ini sudah ada. Jadi kalau kalian sudah baca, paling tidak jauh lebih mudah dibandingkan kita belum sama sekali. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan poin ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa jangan keluar masuk ya, kecuali ada gangguan sinyal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh, ya. Tapi contoh soal ini nanti akan saya bahas nih, ya. Contoh soal ini akan saya bahas di mana? Akan saya bahas di PPT atau di PowerPoint yang sudah saya buat. Tapi versi saya, tapi sedikit sebagai informasi saja, kita coba baca, ya. Soalnya gini nih. Soalnya adalah industri proses untuk pembuatan kaleng silinder akan merancang suatu kaleng dengan volume minimal 400 cc. Ya. Jadi kita ingin buat kaleng yang bentuknya pasti silinder. Silinder itu adalah bentuknya kayak tabung ya, tapi ada tutupnya. Nah, volumenya katanya minimal 400 cc. Kalau dia bilang volume minimal 400 cc, logikanya apa? Logikanya adalah boleh lebih kan? Boleh, karena minimal 400 cc. Kalau dia bilang boleh lebih, maka tanda pertidaksamaannya nanti kita pakai tanda lebih besar sama dengan, ya. Kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan fungsi objektifnya adalah cost yang menyangkut harga bahan, ya. Dalam kasus ini luas plat atau kaleng yang akan dibutuhkan. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah ini nih, clue-nya nih. Fungsi objektif atau fx-nya itu adalah cost, menyangkut harga bahan. Dalam kasus ini adalah luas plat. Kenapa? Semakin banyak bahan yang kita perlukan, maka biayanya jauh lebih besar. Gitu ya. Kalau kita merancang suatu wadah yang diinformasikan dia bilang minimal 400 cc, tapi kalau ada orang buatnya
1000 cc boleh nggak? Boleh. 2000 cc boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau kita buat wadah yang besar, kemudian kita isi dengan cairan cuma 400 cc, mubazir. Gitu ya, mubazir. Artinya banyak bahan yang digunakan, berlebih-lebih, artinya terjadi kerugian. Ya, lanjut. Pada sistem fabrikasi yang tersedia terdapat beberapa kategori kriteria atau kendala. Apa syaratnya? Dia bilang ini syaratnya nih, bahwa diameternya berada di antara 35 sampai 8 cm. Ya. Tingginya berada di antara 8 sampai 18 cm. Nah, kalau kita punya tabung seperti ini, ya, tabung silinder, maka diameter itu apa? Diameter kaleng itu adalah dari ujung ke ujung, atau yang biasa kita bilang atau kita sebut sebagai 2 kali jari-jari. Jari-jari itu kan setengah lingkaran. Berarti kalau dari ujung ke ujung itu adalah 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Oke ya, itu dulu diingat dulu. Nah, kemudian bagaimana formulasi persoalannya? Jadi kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk membuat formulasi standar dari kejadian proses tersebut. Ini tolong diperhatikan baik-baik contoh ini ya. Contoh ini turunannya nanti akan saya keluarkan jadi UTS. Ya, minggu lalu pernah saya informasikan ini loh contoh-contoh soal yang pernah saya keluarkan waktu UTS. Jadi kalau kita memperhatikan baik-baik, mudah-mudahan kita lancar waktu UTS-nya. Oke ya. Nah, desain variabelnya apa? Oh, desain variabelnya adalah tingginya dan diameternya. Artinya kalau kita lakukan pemisalan, desain variabelnya adalah X1 dan X2. Gitu ya. X1 dan X2. Kalau X1 kita anggap simbol dari diameter, X2 adalah simbol dari tinggi, maka ya fungsi objektifnya apa? Fungsi objektifnya tadi saya katakan luas bahan yang digunakan. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Ini hubungannya dengan soal. Nanti pembahasannya akan saya ulang kembali di PPT. Oke ya, nanti kalian tinggal cross check tuh. Kalian tinggal cross check apakah pembahasan di PPT selaras atau sama dengan pembahasan di PDF. Oke ya. Nah, kita lihat nih. Syaratnya tadi dikatakan volume minimal 400 cc. Artinya kalau dibilang minimal berarti boleh lebih ya, boleh. Kalau boleh lebih maka artinya lebih dari sama dengan ya 400 cc. Ingat ya, kemarin saya katakan cc itu apa? Cc itu singkatan dari centimeter kubik ya, centimeter pangkat 3. Jadi satuan volume atau setara dengan 0,4 liter, karena 1 liter sama dengan 1000 cc. 1000 cc itu kalau kita hubungkan dengan volume, maka sama juga dengan apa? Kalau untuk dapatkan 1000 cm kubik, 10 kali 10 kali 10, 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm, maka kita akan dapatkan berapa? 1000 cm kubik, gitu ya. Jadi kalian harus tahu satuan ya. Oke ya. Jadi kalau saya punya dimensi ini, saya tulis kecil saja ya. Saya punya kubus. Nah, kayak gini ya. 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Maka sama juga dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm pangkat 3. 10 cm pangkat 3 ini sama juga dengan cc, cm kubik. Oke ya. Saya kira paham untuk mendapatkan ini nih. Jadi 1 liter ini sama dengan apa? Sama dengan 1 liter air. Jadi kalau kita mau buat ukuran liter gampang, buat saja. Kalian dengan dimensi 10 kali 10 kali 10 kita dapatkan 1000 cc atau 1 liter. Oke ya. Nah, kemudian
persoalan kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan nih penyelesaiannya. Ya, kita lanjutkan penyelesaiannya. Apa itu? Ya, diameter. Jadi yang kita sebut syarat tadi di soal tadi adalah volume sebagai syarat. Volumenya katanya harus dengan nilai tertentu. Nah, ini nilai tertentunya ya, minimal 400 cc atau lebih besar sama dengan 400. Kemudian syarat kedua adalah diameternya. Syarat ketiga yaitu tingginya. Ya, dengan range tertentu nih, antara 3,5 sampai 8 sampai 18. Nah, sekarang kalau kita berbicara berapa fungsi objektifnya atau berapa biaya yang dikeluarkan, berapa biaya yang dikeluarkan itu berhubungan dengan berapa banyak bahan yang diperlukan untuk membuat tabung tersebut atau untuk membuat silinder tersebut. Nah, kalau kita coba buka, nah atau kita sebut sebagai luas permukaan. Jadi kalau bahan ini misalnya seolah-olah saya bilang saya ingin membuatnya dari karton. Saya ingin membuat tabung dari karton, maka saya harus punya selubung. Ya, selubung itu kan melingkar ya. Yang kalau kita buka, jadi apa dia? Oh, jadinya persegi panjang. Kemudian saya akan buat dua tutup, tutup atas dan tutup bawah. Maka kalau saya keluarkan yang saya arsir warna kuning ini, itu adalah luas A dan luas B. Sama nggak luasnya? Sama. Berarti nanti akan kita kali dua luas lingkaran, ya. Nah, kemudian kalau selubung ini atau selimut tabung itu saya buka, dia akan menjadi persegi panjang, di mana panjangnya itu adalah keliling lingkaran, gitu ya. Panjang selimut tabung itu adalah keliling lingkaran. Lebarnya itu adalah tingginya, yaitu H, ya. Lebar persegi panjang ini menjadi H. Oke ya, jelas ya di sini ya, bahwa kita lihat yang diarsir ini, yang diarsir warna kuning ini adalah luas permukaan yang kita perlukan atau bahan yang kita perlukan untuk membuat tabung tersebut. Nah, kemudian kita coba untuk memperhatikan ini ya, lingkaran yang ada di sini nih, di pojok kanan atas nih. Apa itu? Bahwa lingkaran yang diketahui itu bukan jari-jari di soal ini, tapi apa? Diameter. Ya. Karena diameter yang diketahui, maka kita harus mengetahui bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Sehingga jari-jari adalah diameter dibagi 2, gitu ya. Diameter dibagi 2. Karena diameter dibagi 2, nanti dalam persoalan-persoalan selanjutnya akan kita pakai nih aturan-aturan ini ya. Oke ya, sekarang kita masuk kepada fungsi objektifnya. Fungsi objektif adalah berapa banyak bahan yang kita perlukan. Artinya, saya harus menjumlahkan bahan yang saya simbolkan dengan LA, saya harus menjumlahkan bahan yang saya simbolkan dengan LB, dan saya harus menjumlahkan bahan yang saya simbolkan dengan LC. Jadi luas A ditambah luas B ditambah luas C. Nah, sehingga masing-masing itu punya persamaannya. Kalau kita sebut sebagai luas lingkaran A dan B, rumusnya ada kan, luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Ingat ya, VR kuadrat. Kenapa R dikuadratkan? Karena ini menyatakan luas. Jari-jari itu satuan panjang. Jadi kalau satuan panjang dikuadratkan menjadi satuan luas. Jadi VR kuadrat. Biasanya suka terbalik-balik nih dengan keliling nih. Ya, kita lihat di atasnya nih. Luas lingkaran rumusnya VR kuadrat, keliling lingkaran rumusnya 2VR. Ya, lihat ya satuannya ya. R-nya satuan panjang saja, berarti meter, sehingga dia nanti satuannya meter. Kalau yang ini meter pangkat 2 atau sentimeter pangkat 2. Ya, kebetulan di sini satuannya sentimeter. Nah, sekarang kita masukkan persamaannya. LA berapa? LA itu VR kuadrat. LB berapa? LB itu luas lingkaran juga ya, VR kuadrat. LC itu apa?
LC itu adalah keliling lingkaran dikali dengan tingginya, yaitu H. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2VR. Oke ya? Kali apa? Kali tinggi, yaitu H, atau kali lebarnya dia ini, yaitu H. Sehingga persamaannya kalau saya ubah, ya, saya ubah R-nya menjadi D, ya, lihat ini ya, R ya, lihat dalam ini ya, ini R ini kita ubah ya, D/2, maka setiap R yang ada di sini kita keluarkan menjadi D/2. Jadi dalam kurung D/2 dikuadratkan, yang sini juga sama ya, D/2. Oke, karena yang ini sama, A dan B sama, maka kita buat 2V, 2 kali luas lingkaran, 2V R kuadrat, R-nya diganti dengan D/2. Kalau D/2 saya kuadratkan, maka kita dapatkan D/2 pangkat D/2 per 4. Per 4 berarti 2/4 sama juga dengan 1/2. Oke ya. Sekarang R ini adalah D/2, saya coret 2/2 1, maka kita dapatkan V kali D kali H. Oke ya, beres ya. Nah, kalau fungsi objektifnya selesai, kita selesaikan setengah V D kuadrat ditambah V DH. Kita pakai pemisalan. Ini semuanya harus seperti itu ya. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu soal di optimisasi, jangan sekali-kali kita masih membiarkan simbolnya masih menggunakan simbol-simbol yang bukan variabel X, harus sudah dalam variabel X ya, sehingga persamaan setengah VD kuadrat ditambah VDH, kalau X1 adalah D dan H adalah X2, maka persamaannya berubah ke warna yang biru sebelah sini ya. Hasilnya menjadi apa? Fx bar, X barnya apa? X1, X2 sama dengan setengah Vx1 kuadrat. Karena apa X1? Karena D-nya adalah X1, jadi X1 kuadrat ditambah Vx1 X2. Oke ya? Clear ya? Ada yang mau ditanyakan soal ini? Ini soalnya walaupun mungkin di awal ya kayaknya paham, tapi hati-hati karena nanti dalam ujian soalnya bisa bervariasi, sehingga bagaimana kita memahami dimensi itu sangat penting. Oke, tolong kalau ada pertanyaan boleh langsung di komentari ya, nanti biar saya jawab langsung. Ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Ya. Nah, kalau soalnya sudah dapat, ya, soal fungsi objektifnya sudah dapat, maka kita lihat syarat-syaratnya. Syarat pertama apa? D itu berada antara 3,5 sampai 8. Ya, sedangkan D itu adalah 2R. Maka masing-masing kiri dan kanannya kita bagi 2. Gitu ya. Hasilnya 3/3,5/2, 8/2 jadi 4. Oke ya. Nah, ini harus kita selesaikan. Sama juga dengan apa? Sama juga dengan tingginya, yaitu H. Nah, maka nanti kalau pembahasan kita yang lalu sudah sedikit saya informasikan ya, bagaimana cara membuat fungsi kendala 1, fungsi kendala 2, fungsi kendala 3 dan seterusnya. Nah, sekarang fungsi kendala yang pertama kita coba urai. Volume lebih besar sama dengan 400 cc. Volume itu rumusnya apa? Volume itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Maka kita pakai fungsi kendala menjadi Gx. Gx sama dengan, ya, Gx sama dengan, nah sekarang kita lihat nih, luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. VR kuadrat dikali H. Kalau D itu adalah, R itu adalah D/2, D kuadrat per D/2, maka R-nya, D-nya saya keluarkan, saya kuadratkan semua, saya dapatkan D kuadrat per 4.
Maka saya dapatkan V D kuadrat per 4 dikali H. Atau ya, kalau saya sudah ubah D dan H-nya menjadi X1 X2, kita dapatkan apa? Kita dapatkan GX sama dengan 1/4 V X1 kuadrat X2 lebih besar sama dengan 400 cc. Maka ini menjadi fungsi kendala yang pertama. Oke ya, ini menjadi fungsi kendala yang pertama. Nah, sekarang coba kita lihat pembatas ya, yang berhubungan dengan interval itu D dan H ya. D itu berada antara 3,5 sampai 8,5 ya. D itu berada di antara 3,5 sampai 8,5. Oke. Kalau saya pakai pemisalan dengan D dan H itu langsung ya, maka harus kita pakai langsung. Tapi kalau misalnya saya pakai R, nah maka R itu kita jadikan simbol X1, maka persamaan ini intervalnya pun berubah. Kalau anggaplah oleh kita D-nya dan H-nya tetap, maka kita ambil yang warna biru ya, saya lingkaran warna biru, maka kita dapatkan 3,5 lebih kecil sama dengan D, atau D itu lebih besar sama dengan 3,5. Jadi fungsi kendala 2 ya. Kemudian kalau kita ubah dalam variabel X, dia menjadi X1 lebih besar sama dengan 3,5. Demikian pula berturut-turut untuk D lebih kecil sama dengan 8. Ini tetap ya, tinggal kita ubah variabel ini saja. D menjadi X1, dia menjadi fungsi kendala 3. Kemudian yang lingkaran yang bawah untuk H, 8 lebih kecil sama dengan H. Dia kalau kita balik, kita dapatkan H lebih kecil sama dengan 8. Oke ya, sehingga kalau kita ganti X-nya itu ya, kita ganti X H menjadi X2, maka X2 lebih besar sama dengan 8. Dia menjadi fungsi kendala 4, dan juga akan kita dapatkan di persamaan yang terakhir yang kita lingkari ini S ya, yaitu H lebih kecil sama dengan 18. Maka kita dapatkan X2 lebih kecil sama 18 menjadi fungsi kendala 5. Oke ya. Nah, artinya sekarang kita sudah dapatkan semua fungsi kendala di contoh persamaan yang ada di PDF dan juga yang saya jelaskan di PowerPoint ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, baru saya mundur ke sini ya. Ini soal yang ini dengan soal yang ini hampir mirip ya. Kalau ini soalnya tabung berongga, dua-duanya silinder. Kalau yang ini tabung berongga, tapi dalamnya silinder, luarnya balok, ya. Tapi sisinya sama. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ya, mudah-mudahan pembahasannya selesai. Nah guys, gimana mata kuliah kita hari ini? Mengasihkan ya? Nah, kita jadi tahu apa itu optimisasi guys. Ya, kita sudah belajar beberapa contoh dan juga teori-teori yang berhubungan. Nah, nantikan guys ya lanjutannya di konten yang akan datang guys di mata kuliah ini selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian supaya channel kami semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.